Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama saya Bapak Rusjadi, guru mata pelajaran IPS kelas 7. Teriring salam dan doa, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas dengan pokok materi, yaitu kondisi alam Indonesia. Baik, kita mulai saja. Kalian perhatikan tayangan berikut ini. Dalam mempelajari materi kondisi alam Indonesia ini, diharapkan dalam tujuan pembelajaran ini, melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mendeskripsikan, menganalisis, dan mencari solusi tentang kondisi geologi dan bentuk muka bumi dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur, serta menyajikan hasil telaah dengan percaya diri dan santun. Nah, itu tujuan daripada pembelajaran. Kita mulai saja. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya. Kaya akan sumber daya alam, merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Kita mulai dari keadaan fisik wilayah Indonesia. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Berikutnya, kita lihat kondisi fisik wilayah Indonesia ditinjau dari A. Kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik, serta dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kemudian lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Berikutnya, lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Selanjutnya, tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera,
Jawa, Nusa Tenggara. Selain terbentuknya pegunungan dan gunung api, tumbukan antara lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik maupun vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya, yaitu tsunami. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi adalah adanya kawah atau rekahan. Nah, itu anak-anak ya, ciri daripada gunung berapi. Sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat meletus. Sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan material dari dalam gunung berapi. Anak-anak sekalian, di Indonesia sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia. Karena apa, anak-anak? Karena letusannya sangat dahsyat. Apa nama gunungnya? Yaitu Gunung Berapi Tambora dan Krakatau. Anak-anak sekalian, berikutnya kondisi fisik wilayah selain kondisi geologi Indonesia, yaitu bentuk muka bumi. Permukaan bumi yang kita tempati ini bentuknya bervariasi. Ada yang datar, bergelombang, ada yang tinggi, dan ada juga yang rendah. Seperti diibaratkan muka manusia. Kalau muka manusia diraba, itu ada yang datar, ada yang cekung, ada yang menonjol. Nah, itulah gambaran permukaan bumi. Secara umum, bentuk muka bumi dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu ketampakan alam di daratan dan ketampakan alam di lautan. Ketampakan alam di daratan, ketampakan alam yang ada di daratan antara lain sebagai berikut: A. Dataran rendah, B. Dataran tinggi, C. Gunung, D. Pegunungan. Nah, kita lihat dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut atau DPL. Wilayah ini bermanfaat sebagai lahan pertanian, perikanan, pemukiman, dan peternakan.
Dataran rendah pada umumnya terdapat di sekitar pesisir pantai. Nah, itu adalah dataran rendah anak-anak ya. Berikutnya anak-anak, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk perkebunan maupun tempat peristirahatan. Selain itu, dataran tinggi digunakan untuk menanam tanaman jenis sayuran dan buah-buahan. Beberapa dataran tinggi di Indonesia antara lain Nangro Aceh Darussalam, Kerinci di wilayah Sumatera Barat, Dieng di Jawa Tengah, Tengger Jawa Timur, Bone Sulawesi Selatan, dan Minahasa Sulawesi Utara. Nah, itu dataran tinggi. Berikutnya anak-anak, yang bagian C yaitu gunung. Gunung dapat dijadikan sebagai tempat perkebunan, rekreasi atau olahraga, juga berfungsi untuk melindungi dataran rendah dari angin besar. Berikutnya yang D, pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari daratan yang merupakan kumpulan deretan dari gunung dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Pegunungan umumnya dipakai untuk rekreasi atau tempat peristirahatan. Beberapa pegunungan di Indonesia antara lain Pegunungan Dieng di Jawa Tengah, Pegunungan Sewu di Yogyakarta, Sewaner di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Siunandaka di Sulawesi Utara, Utimbela di Gorontalo, Pompange di Sulawesi Tengah, dan Jayawijaya di Papua. Selain ketampakan alam di daratan, ada juga yang kedua yaitu ketampakan alam di perairan. Ketampakan alam di perairan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pantai. Yang kedua, sungai. Yang ketiga, danau. Dan yang keempat, selat. Pantai adalah dataran yang berbatasan dengan laut yang bermanfaat sebagai tempat pariwisata, perikanan, dan hutan bakau. Sedangkan yang B, sungai. Sungai-sungai besar pada umumnya terletak di pulau yang besar pula, seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Sungai dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik dan sarana kebutuhan hidup penduduk. Sungai juga dapat berfungsi sebagai alat transportasi seperti di Kalimantan. Danau. Danau adalah genangan air yang amat luas yang dikelilingi daratan. Danau digunakan untuk tempat pariwisata. Nah, itu adalah danau. Berikutnya yang D atau yang keempat yaitu selat. Selat adalah perairan atau laut sempit yang menghubungkan dua buah pulau. Indonesia mempunyai banyak sekali selat. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan. Beberapa selat di Indonesia antara lain Selat Sunda, Selat Karimata, Selat Bali, Selat Makassar, Selat Badung, Selat Berhala, dan Selat Rote. Nah, itu ada 4 ketampakan alam di perairan. Anak-anak sekalian, bentuk permukaan bumi yang demikian bisa kalian lihat dalam
slide berikut ini, ya. Bentuk permukaan bumi yang demikian disebut dengan relief permukaan bumi. Relief permukaan bumi meliputi berbagai bentuk yang ada di daratan dan dasar laut. Relief daratan. Daratan yang di permukaan bumi memiliki berbagai macam bentuk, di antaranya berikut ini. Yang pertama, dataran rendah, yaitu dataran yang tingginya sekitar 200-300 meter di atas permukaan laut. Contoh, daratan rendah Cianjur di Jawa Barat. Yang kedua, lembah adalah wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Yang ketiga, dataran tinggi atau plato, yaitu wilayah dataran yang terdapat di daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah dan dataran tinggi Bandung di Jawa Barat. Berikutnya yang keempat, bagian dari relief daratan adalah bukit atau perbukitan. Adalah wilayah di permukaan bumi yang berketinggian antara 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut dan disertai beberapa bagian yang merupakan lembah. Berikutnya, yang kelima, gunung, yaitu bentuk permukaan bumi yang menjulang tinggi dan memiliki puncak, lereng, serta kaki gunung. Yang keenam, pegunungan adalah kumpulan atau gugusan beberapa gunung. Berikutnya, selain relief daratan, ada juga relief dasar laut. Relief dasar laut terdiri dari beberapa relief. Yang pertama, Igri Tengah Samudra atau Mid-Oceanic Ridge, yaitu jalur gunung api yang memanjang di tengah samudra. Yang kedua, palung laut atau trench, yaitu jurang di dasar laut yang dalam, terbentuk di daerah sepanjang zona tumbukan antara lempeng benua dan lempeng samudra yang berada di dasar laut. Potongan melintangnya membentuk huruf V, misalnya palung Sunda, palung Jepang, palung Filipina, palung New Britain, dan palung Izu. Berikutnya yang ketiga, abyssal. Abyssal lantai dasar samudra dengan kedalaman kurang dari 3000 meter. Yang keempat, missal, dasar samudra Pasifik, dasar samudra Hindia, dan samudra Atlantik. Yang berikutnya, yang kelima, gunung laut atau seamount, gunung yang kakinya berada di dasar laut. Yang keenam, lubuk laut atau basin, adalah dasar laut yang bulat cekung seperti jambagan akibat ingresi, seperti Lubuk Banda, Maluku. Lereng benua yang terakhir, yaitu lereng benua, kelanjutan dangkalan dengan kedalaman kurang dari 1500 meter. Nah, itulah relief dasar laut. Anak-anak sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian
dapat memahami, dan Bapak berpesan, semangatlah belajar, jaga kesehatan di situasi di tengah cobaan yang kita sedang menghadapi. Cobaan yaitu adanya virus corona. Jadi kalian hendaknya menjaga kesehatan, melakukan social distancing dan physical distancing. Cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.